Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki channel untuk semua. Hadir kembali pada video ini, saya berbagi hasil mengikut seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Yakes Pertamina. Yakes menyapa dengan tema harus solusi sehat dan financial planning, diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2023. Selamat mengikuti bagian pertama atau part 1. Terima kasih. Nah, saya akan lanjut. Jadi Bapak Ibu warga senior, saat ini sudah memasuki masa pensiun ya. Dan memang masa pensiun itu otomatis masuk kepada lanjut usia ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih batasan lansia. Kebanyakan dari batasan lansia itu ditentukan oleh umur. Coba kita lihat nih. Kalau definisi daripada Kemenkes, lansia itu adalah 60 sampai 69 tahun. Pralansia adalah 45 sampai 59 tahun, sementara lansia risiko tinggi lebih dari 70 tahun. Di WHO juga membatasi lansia pada 60 tahun. Sementara literatur lain menyampaikan bahwa lansia atau older adult adalah individu yang berusia lebih atau sama dengan 65 tahun atau individu berusia 50 sampai 54 tahun dengan kondisi yang signifikan secara klinis membatasi aktivitas fisiknya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada batasan usia lansia yang fix. Tidak ada yang fix. Kenapa? Karena lansia itu hanya sekedar umur kronologis. Yang penting adalah diri kitanya, jiwa kitanya. Kalau diri kita dan jiwa kita tetap muda, maka kita akan menjadi lansia muda. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan kayak anak sekarang. Anak sekarang masih kecil-kecil aja, masih muda-muda aja sudah jompo. Pernah nggak Bapak Ibu dengar bahwa ada istilah yang disebut remaja jompo? Aduh, keterlaluan sekali kalau menurut saya ya. Orang yang sudah usia lansia inginnya tetap awet muda, remaja-remaja senang bilang remaja jompo. Nah, sekarang apa sih yang terjadi pada usia lansia? Tentunya kita semua mengalami proses aging atau penuaan. Tapi yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa aging itu mulainya tidak hanya pada saat lansia ya. Mulainya dari kita sejak lahir. Aging itu artinya kematian sel. Nah, perbedaannya pada saat bertambah usia, terutama pada usia-usia lansia, kematian selnya itu lebih banyak dibanding regenerasi selnya. Oleh itu terjadilah proses aging atau proses penuaan. Nah, dalam proses aging ini terjadi kerusakan sel, bahkan molekul tubuh, bahkan pada sampai level DNA, ya. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, berproses sepanjang perjalanan waktu. Nah, kenapa kelompok-kelompok elderly atau kelompok yang aging ini menjadi perhatian khusus? Karena populasi elderly ya, kalau bahasa samanya bilangnya elderly atau older adult itu mempunyai spesifikan yang khusus yang perlu perhatian khusus juga, terutama dalam bidang kesehatan ya. Salah satunya dalam bidang kesehatan, karena bidang lain tidak penting. Oke. Nah, dengan proses penua, dengan proses aging yang telah saya sebutkan tadi, kematian sel dan molekul yang tidak digantikan dengan regenerasi sel-sel baru yang seimbang, apa sih yang terjadi? Yang pertama, mengalami penyakit lelah. Kemudian otot-otot melemah. Betul nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan enggak sih ya. Kaku sendi dan otot menjadi tidak lincah, kadang merasa sedih atau sepi karena lalu sedih atau merasa nggak berdaya. Dan ini hal yang paling ditakutkan pada lansia, yaitu sering jatuh. Karena sering jatuh itu karena adanya gangguan keseimbangan. Biasanya kalau sering jatuh lalu menyebabkan kerentanan atau VO2 yang bertambah dan menjadi langsung tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini yang harus kita cegah. Dan juga yang menyertai proses menua pastinya adalah pikun ya. Bahkan sudah muda, masih muda aja sudah ada yang banyak yang pikun.
dan tentunya meningkatnya penyakit-penyakit, khususnya penyakit degeneratif atau penyakit metabolik. Tapi penyakit-penyakit ini tidak monopoli kaum lansia saja. Penyakit-penyakit ini saat ini sudah mulai dari usia muda. Nah, apakah penyakit-penyakit itu? Obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari proses penuaan, proses aging. Proses aging kita tidak bisa cegah, Bapak Ibu. Itu adalah perjalanan alami. Tapi yang kita bisa lakukan adalah menghambat, ya, memperlambat prosesnya. Supaya ketika kita mencapai umur kronologis tertentu di mana populasinya sudah banyak yang renta, tapi seorang yang menjalankan pola hidup sehat tentunya akan mengalami proses penuaan yang dini, yang lebih muda. Makanya disebut ada yang istilahnya namanya awet muda. Oke, baiklah. Nah, apa sih yang terjadi juga? Kebanyakan para older adult atau lansia mempunyai frame dalam dirinya bahwa I know, I'm getting old. Iya, saya sudah tua, jadi saya sudah harus duduk di rumah. Saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya olahraga nanti takut jatuh. Nah, seperti ini yang harus kita hilangkan dari otak kita. Karena Bapak Ibu warga senior tidak tahu kapasitas yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bahwa dengan menjalani pola hidup sehat dan menjalani olahraga, ya, dengan progres yang sesuai dengan kemampuannya, seseorang lansia bisa mencapai bugar dan sehat, bahkan melebihi orang-orang muda yang tidak menjalani pola hidup sehat dengan baik. Percaya atau enggak? Nanti kita lihat pada slide berikutnya, ya, Bapak Ibu. Nah, menjaga tetap sehat dan fit tentunya tadi saya sudah sampaikan menjalankan pola hidup sehat. Menjalankan pola hidup sehat, tapi juga benar bahwa faktor keuangan penting, ya. Nanti kita dengarkan lebih lengkap kita. Nah, saya kembali kepada pola hidup sehat secara fisik, ya. Yang pertama, pasti makan makanan yang bergizi seimbang, ya. Untuk para lansia, tolong perbanyak serat dari sayur terutama dan dari buah. Cukup minum, hindari yang goreng-gorengan, lemak-lemak yang lemak jenuh, ya, kayak goreng-gorengan dari santan yang dimasak lama, ya, ya. Tapi kalau misalnya lemak-lemak baik kayak dari alpukat, ya, kemudian dari minyak-minyak yang lemak tak jenuh, itu sangat dibutuhkan, ya, untuk omega. Kedua, tentunya melakukan aktivitas fisik dan berolahraga yang baik, benar, teratur dan terukur. Ini ada baik, benar, teratur, terukur artinya sesuai dengan kemampuan fisik, ya. Ini harus dilakukan. Selain olahraga juga harus aktif bergerak. Jangan hanya saya sudah olahraga 30 menit hari ini, hari selanjutnya kita hanya duduk-duduk saja menonton TV. Bukan seperti itu juga. Yang ketiga, cukup istirahat. Memang semakin bertambah usia, tidur malam yang cukup itu memang makin sulit, ya. Jadi memang karena kebutuhan tidur saya 6-8 jam. Ya, tapi ada tips-tips untuk sleep hygiene, ya, untuk tidur yang baik, ya. Nah, salah satunya digelapkan. Kemudian kalau susah tidur, masuk ke kamar tidurnya itu lebih cepat dari waktu yang biasanya. Tidak ada berisik-berisik. Nah, tapi untuk siang hari harus ketemu dengan matahari. Kenapa? Ini menyangkut dengan namanya hormon yang namanya serotonin. Kalau kita melihat matahari, hormon di otak kita akan mengeluarkan serotonin, ya, nanti kalau menjelang malam dirubah menjadi melatonin yang ini akan dipakai untuk proses tidur. Nah, kemudian ibadah itu termasuk juga harus dilakukan. Kita tenang, ya, kelola stres, walaupun mudah diucapkan sulit dilakukan, ya, tapi nanti ada kiat-kiatnya.
be happy. Bagaimana kelola stres? Yang pertama, berpikiran positif. Kemudian cari teman, ya, teman untuk berbicara, untuk mempunyai hobi yang sama, untuk bisa little happy itu bisa membuat hati cukup bahagia, ya. Kemudian kelima, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, tentunya merokok, merokok bagi yang merokok. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya tidak merokok, dan tentunya mengurangi atau menghentikan alkohol. Dan jangan lupa periksa kesehatan berkala. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum periksa kesehatan berkala, lakukanlah, ya, karena penting. Kalau misalnya ada sesuatu bisa ditolong secara dini. Kalau misalnya ketahuannya sudah terlambat, nanti proses pengobatannya lebih lama, lebih susah, dan lebih mahal pastinya. Banyak orang-orang yang tidak mau periksa kesehatan karena takut ketahuan penyakitnya. Nah, coba pola pikirnya dirubah. Periksa kesehatan adalah untuk mengetahui apakah sudah ada cikal bakal penyakit yang bisa diatasi sejak dini. Itu adalah pola pikir kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu,